Prof, tadi Prof bilang bahwa ya satu-satunya jalan sekarang terbaik adalah diselesaikan ranah hukum sampai pengadilan untuk pembuktiannya. Tapi kalau kita teruskan misalnya, atau kalau kasus ini diteruskan sampai pengadilan, 310 KUHP maksimal 9 bulan penjara, 311 KUHP fitnah maksimal kalau ada delik ini terbukti 4 tahun penjara. Artinya kalau terbukti memang laporan Pak Jokowi unsur pidananya ada, masuk penjara dong terlapornya. Mas Roy sendiri mengatakan siap menanggung risiko. Artinya mereka ini tahu risiko perjuangan mereka untuk mengikuti jalan pikiran dan keyakinannya. Bahwa terbukti di pengadilan dia salah dan ada risiko penjara, ya that's hukum. Dan mereka siap. Itulah perjuangan yang menurut mereka apa yang saya lakukan ini adalah kebenaran. Harga kebenaran memang mahal. Kebenaran mahal. Dengan catatannya polisi dan jaksa harus fair. Ya, jangan menjadi kaki tangan memaksakan kasus ini. Kalau memang secara objektif, secara hukum benar untuk diteruskan, di P21 kan, ya silakan. Kenapa enggak? Dan para penuding juga sudah siap. Mereka tahu risikonya kok. Ya. Ya. Jadi para penuding, kalau menurut Prof, siap dengan konsekuensi terberat yaitu penjara. Ya tentu. Pidana penjara. Dia sadar itu. Sadar. Ya. Kalau dia tidak sadar, tentu tekanannya tidak nancap gas terus kan. Makin hari makin kencang gasnya. Dan dia tahu resikonya. Ya, itulah sebabnya saya mengatakan bawa aja karena hukum sekalian. Apa boleh buat? Ini dengan apa harapan lembaga atau aparat negara berlaku fair. Oke. Jadi saya mau menegaskan lagi. Jadi ini adalah konsekuensi dari laporan Pak Jokowi soal pencemaran nama baik, fitnah, dan juga undang-undang ITE. Kalau ini bergulir sampai pengadilan terkait dengan ijazah palsu yang ditudingkan, berarti yang terberat adalah sanksi pidana itu akan diterima oleh para terlapor. Itu pasti akan didapatkan. That's the price. Itu harga dari perjuangan yang mereka yakini kebenarannya. Dan mereka siap. Mereka akan katakan, kami siap mengambil risiko apapun yang terjadi. Ya. Karena yang dipilih jalannya adalah rule of law. Rule of law. Seperti itulah. Nah, tapi yang menarik juga, Abraham Samad ini posisinya Ketua KPK periode 2011-2015 memang bukan termasuk dari terlapor tapi mendukung para pihak terlapor. Kita dengarkan dulu pernyataannya. Menurut saya menghimbau teman saya Pak Jokowi ya supaya mungkin lebih elok, lebih arif, memberi contoh kepada masyarakat supaya tidak melanjutkan laporannya. Supaya orang tetap bangga terhadap sikap Pak Jokowi. Karena apa? Mantan pimpinan yang bisa diingat itu ada legasinya. Kalau Pak Jokowi membuat atau meninggalkan legasi yang bagus, maka diingat. Tapi kalau Pak Jokowi meninggalkan legasi yang tidak elok, yang memalukan, maka orang tidak akan pernah mengingatnya. Tapi Pak Jokowi punya pilihan untuk menarik atau mencabut laporan atau tidak? Tarik. Meskipun punya pilihan karena itu delik aduan. Ya, karena itu saya yakin bahwa teruskan aja. Kalau memang tidak bisa ditarik, pilihannya apa? Terus atau narik kan? Tapi bisa harusnya kan ditarik kalau mau. Kan dia pelapor, dia bisa tarik. Kalau mau bisa tarik. Kalau dia mau, tapi menurut saya dia tidak akan tarik, karena dia sudah merasa bahwa apa yang dia punya adalah benar. Meskipun orang tetap mencurigai bahwa kebenaran yang dia yakini itu tetap tidak benar. Mengapa baru sekarang tunjukkan ijazah asli itu? Kenapa baru sekarang? Kenapa nggak dari awal-awal? Kan ini kan semakin hari makin terpojok kan beliau. Nah, kenapa baru sekarang ditunjukkan? Jadi keraguan orang tentang kebenaran yang dimiliki Pak Jokowi tetap ada. Oleh karena itu untuk mengklirkan semua, oke, kalau Anda tidak tarik teruskan aja supaya kita lihat pengadilan gimana. Karena sekalian sudah masuk. Ya memang ada harganya. Kalau pengadilan memutuskan bahwa kebenaran berada di Pak Jokowi, ya tergantung putusan hakim.